Saudara-saudari terkasih, berpangkal pada sabda Tuhan dari Perjanjian Lama dari kitab Ulangan dalam bacaan pertama, janganlah kamu menambahi apa yang kuperintahkan kepadamu, dan janganlah kamu menguranginya. Dengan demikian kamu berpegang pada perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan kepadamu. Demikian kata-kata Musa kepada umat Israel agar mereka tetap setia kepada perintah Tuhan dan melaksanakannya sesuai dengan perintah Tuhan. Kalau ditambah-tambahi, itu akibatnya seperti orang Farisi dalam bacaan Injil tadi yang dikecam oleh Yesus. Saudara-saudari yang terkasih, ada istilah desakralisasi, artinya tidak sakral. Kemudian banyak orang melakukan itu supaya terhindar dari desakralisasi ini, melakukan sesuatu yang seringkali lebay. Contohnya di gereja Katolik itu banyak ya. Kalau orang masuk gereja tidak berlutut dulu, dosa atau enggak? Kalau orang masuk gereja kemudian tidak bikin tanda salib, berdosa atau tidak? Nah, hal seperti itu banyak sekali. Kemudian kalau orang sudah sembarangan masuk gereja, kemudian yang lain pada mencibir tanpa bertanya mengapa orang itu berbuat demikian, tanpa melihat mengapa orang itu, ya orang tidak masuk gereja tidak berlutut karena dengkulnya sakit. Nah, sekarang kadang-kadang banyak orang sih sikapnya itu masuk ke gereja cuma itu langsung tidak berlutut, tidak bikin tanda salib. Hal-hal seperti itu misalnya loh ya. Masih banyak hal-hal yang lain. Demikian juga dalam tradisi-tradisi yang di lingkungan kita saja. Ada tradisi misalnya dari tanggal 1 Suro, itu orang Jawa atau orang Jawa pada yang saya tahu sih, di mana ada upacara berjalan keliling tembok keraton itu, dan berjalannya harus ke arah kiri melawan berlawanan dengan arah jarum jam, dan harus diam, tidak boleh bicara selama mengelilingi nggak tahu berapa kali. Kalau tidak begitu artinya tidak sah, melanggar adat istiadat, tidak terkabul segala keinginannya, ya mungkin. Atau dari hal-hal yang sangat sederhana seperti ya kalau mencuci piring, cuci tangan dan lain sebagainya, itu dianggap najis. Seperti apa yang dikatakan dalam tradisi orang-orang Yahudi. Nah, sekarang najisnya kelihatan. Selama masa pandemi, Anda tidak cuci tangan, Anda tidak cuci piring dan segala macamnya, langsung makan, bukan karena ibadat kepada Tuhan, karena takut dengan itu si nona corona itu. Ada motivasi-motivasi tertentu, tetapi yang jelas bukan perintah Tuhan sampai hal-hal yang detail-detail seperti itu. Nah, ada masih banyak hal-hal yang lain yang kita lihat dalam kehidupan sehari-hari yang
sifatnya itu hanya tambahan oleh manusia, tambahan dari manusia sendiri atau tradisi-tradisi yang pada dari zaman dulu sampai sekarang masih dilakukan. Ya, ada tradisi yang dibikin-bikin itu yang lebay, seperti kalau orang katedral nih ya, nggak tahu Anda orang katedral atau bukan, pokoknya orang katedral ini kalau neneknya, oma atau ongkongnya menikah di gereja ini, jadi anak-anaknya, cucu-cucunya juga harus nikah di katedral. Nanti kalau nggak nikah di katedral kualat. Itu yang bikin siapa? Apakah pastor katedral bikin aturan seperti itu? Kayaknya enggak. Dan masih banyak hal-hal yang lain yang seringkali membuat orang rasanya kalau enggak ke katedral itu saya enggak srek. Itu masih banyak umat seperti itu. Dosa atau tidak saya tidak tahu. Itu kalau dosa atau tidak itu urusannya Tuhan, bukan urusan saya. Maka kalau hal seperti itu terus dipertahankan sehingga membuat hati, membuat batin kita selalu galau atau gundah, ini yang seringkali menghalangi bahwa kita beribadat kepada Tuhan itu bukan karena aturan-aturan yang lebay, aturan-aturan yang dibuat manusia, tetapi aturan-aturan yang sungguh mendekatkan kita dengan Allah dan mendekatkan kita dengan manusia. Apa yang diperintahkan Musa kepada orang Israel adalah yang kita ingat, yang kita tahu adalah 10 perintah Allah yang diringkas oleh Yesus, yaitu cintailah Tuhan Allahmu dengan segenap hati dan cintailah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Apakah kita harus mencintai orang atau mereka harus mencintai hanya orang Israel saja? Apakah kita juga orang Kristiani hanya mencintai orang-orang Kristiani saja? Cinta itu universal. Untuk mencintai semua saja manusia dan ciptaan Allah. Dengan cara demikian kita mendekatkan diri pada Allah dan menghargai, menghormati ciptaan Allah. Dengan demikian juga kita menghormati Allah sendiri. Maka rumusan-rumusan yang diungkapkan oleh Musa dengan 10 perintah Allah itu sangat sederhana sebenarnya, tetapi seringkali ditambah-tambahi oleh orang-orang Israel sendiri. Nah, demikian pula apa yang diperintahkan oleh Allah hendaklah sungguh diresapi, bukan hanya menjadi pendengar sabda, tetapi sebagai pelaksana sabda. Demikian Santo Yakobus di dalam suratnya dari bacaan kedua tadi, supaya kita tidak jatuh pada apa yang disebut dengan konservatisme, orang yang sangat konservatif, fanatik, hal-hal seperti itu. Kalau sudah konservatif, fanatik, dan masuknya ke legalis, pokoknya aturan ini harus ditaati. Kalau tidak ditaati, kita dosa, dihukum oleh Tuhan. Nggak tahu Tuhannya siapa yang mau menghukum. Kalau sudah begitu, orang jatuh pada skrupel, takut berbuat dosa, takut berbuat salah, takut melakukan ini, takut melakukan itu, sehingga hidupnya selalu terbatas, tidak bebas. Orang-orang semacam ini betul kasihan sebenarnya. Ia tidak bisa bebas lagi, tetapi juga karena terpaksa melakukan ini, melakukan itu. Nah, maksud dari Yesus ataupun dari surat Yakobus adalah agar manusia bebas dari tekanan-tekanan dirinya sendiri ataupun tekanan-tekanan yang dibuat oleh orang lain.
Melakukan hukum adalah secara praktis, secara biasa, terutama yang dipegang adalah apa yang dikatakan oleh Santo Yakobus adalah memperhatikan sesama, terutama mereka yang miskin. Apa artinya mereka yang miskin? Miskin bukan berarti tidak punya apa-apa. Miskin dalam artian bukan secara materi, bukan hanya secara materi saja, tetapi miskin di dalam kepribadian, miskin di dalam kepandaian, miskin dalam secara psikologis. Orang-orang semacam itu adalah yang perlu diperhatikan, dan itulah kewajiban kita untuk mencintai mereka. Perintah Allah di dalam 10 perintah Allah juga sebenarnya bagaimana hubungan Allah dengan manusia dan bagaimana mengatur manusia dengan sesamanya. Tidak saling merugikan, tetapi saling membawa sesamanya kepada Allah. Sementara apa yang dikatakan dalam Injil oleh Yesus adalah Yesus mengkritik orang-orang Farisi, disebut orang-orang yang munafik, karena mereka menjalankan agamanya seolah-olah menjadi suci, tetapi jauh dari kekudusan. Seolah-olah menjalankan, mentaati perintah-perintah Allah, tetapi perintah-perintah mereka sendiri yang terus-menerus dilaksanakan dan memberikan beban bagi banyak orang. Saudara-saudara yang terkasih, sebagai ilustrasi saya mengungkapkan satu pengalaman yang baik dalam masa pandemi ini. Kemarin-kemarin itu kita sudah berapa lama, 1 tahun mungkin lebih, di mana kita dibatasi di dalam relasi kita dengan sesama, yaitu hanya sebatas pada hal-hal yang viral, pada Zoom, interaksi melalui digital dan seterusnya. Semuanya ada orang mengatakan, satu sisi mengatakan enak, nggak usah pergi kemana-mana, cari makan tinggal telepon, kemudian butuh apa-apa tinggal pencet HP. Mau transaksi dari bank, dari transaksi untuk jual beli, transaksi dari apapun enak. Bahkan misa pun enak, tinggal duduk di kamar tamu, ngelihat TV, duduk enak, nggak usah kolekte. Itu yang jelas banyak sekali ya, nggak usah kolekte lagi, nggak usah pakai transport pergi ke gereja, tinggal duduk manis di rumah. Nah, itu yang enak. Tapi di sisi lain ada pengalaman umat yang mengatakan, "Duh, kenapa sih kok gereja nggak buka-buka? Udah pengen ke gereja, udah pengen ketemu dengan si A, dengan si B, dengan komunitas ini, komunitas itu, dan seterusnya." Hal-hal seperti itu muncul dari pengalaman-pengalaman sehari-hari. Kita boleh menilai atau terserah mau menilai atau mau tidak. Pokoknya yang jelas bahwa orang seringkali menanggapi seolah-olah apa yang saya lakukan ini kok nggak pas. Apa yang selama ini saya alami seolah-olah menghalangi saya dalam relasi kita dengan Tuhan, dalam relasi saya dengan sesama. Ada pengalaman hal yang lain. Saya bersyukur, Pastor, karena saya nggak usah ke gereja, saya nggak usah pakai ongkos transport, nggak usah buru-buru, saya nggak usah kolekte, tapi kolektenya saya sumbangkan bagi orang-orang yang menjadi korban pandemi. Anak-anak panti asuhan, anak-anak yang kehilangan orang tua mereka. Mereka itulah yang menjadi sasaran dari
pelaksanaan sabda Allah. Hal-hal seperti itu mungkin menjadi renungan bagi kita. Apakah yang orang macam apakah kita selama pandemi ini? Apakah mencari enaknya? Apakah kita juga tetap beribadat kepada Tuhan dengan cara yang berbeda? Walaupun dikatakan oleh paus atau oleh uskup bahwa kita komuni secara spiritual. Komuni secara spiritual maksudnya adalah semata-mata bahwa hati ini, batin ini, iman ini tidak berubah, tetap menyembah kepada Allah dan tidak peduli terhadap sesama manusia. Itulah ibadat yang sempurna. Demikian kesimpulan yang diungkapkan oleh Santo Yakobus pada minggu ini. Semoga semangat ini tidak luntur dari diri kita semua, dan semoga semangat ini tetap menyala demi kebaikan sesama dan demi kemuliaan Tuhan. Amin.